the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Mengajarkan KBD kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Memang ingat kita dulu kemarin belajar mengenai apa? Ada yang masih tahu pengertian nggak? Fungsinya apa? Tujuannya apa? Menyimpan uang, menyalurkan handphone. Ya? Itu aja. Ada yang bisa menjelaskan satu orang mengenai pengertian bang? Satu orang, siapa yang berani? Mau coba atau coba? Oke, kita. Terima kasih ya Zikra. Betul ya, itu mengenai kemarin kita sudah membahas mengenai bank. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai asuransi. Ada yang pernah mendengar apa itu asuransi? Asuransi. BPJS, BPJS. Ada yang punya nggak BPJS di sini? Ada. Kalau menurut Rafka, apa sih gunanya BPJS? Gratis, berobat. Terus menurut apa kawan? Asuransi kesehatan. Nah, jadi kita akan membahas mengenai asuransi mulai dari pengertian, terus fungsinya, terus perannya, terus jenis-jenisnya, sampai ke prinsipnya. Kenapa sih kita harus mempelajari asuransi agar kita tahu apa itu asuransi? Terus fungsinya apa aja? Terus perannya apa aja? Jenis-jenis asuransi itu kan banyak ya. Jadi kita harus tahu apa itu asuransi, jenis-jenis asuransinya, dan prinsipnya, prinsip dari asuransi sendiri. Perjanjian antara perusahaan asuransi dan nasabah. Nah, nasabah di sini biasanya kita sebut sebagai pemegang polis. Nah, artinya nih teman-teman sebagai nasabah, misalnya kita mau mendaftar sebagai asuransi, kita berarti sebagai nasabah, berarti sebagai pemegang polis. Nah, nanti kita akan membayar sejumlah uang yang biasa disebut sebagai premi. Jelaskan kembali mengenai pengertian asuransi yang sudah tadi dijelaskan. Ada yang lain dari cowoknya nih? Betul sekali ya, asuransi itu perjanjian. Ingat ya, asuransi itu perjanjian antara nasabah dan perusahaan asuransi. Antara nasabah dan perusahaan asuransi. Jadi kalau misalnya kita punya asuransi, biayanya bakal gimana?
kehidupan kita sehari-hari. Kenapa penting? Terus membayarkan. Terus kenapa sih penting? Karena fungsi asuransi nih, fungsi utamanya itu yaitu untuk memindahkan resiko. Jadi yang tadinya kita tanggung sendiri, sekarang dialihkan nih ke perusahaan asuransi. Jadi dibantu sama perusahaan asuransi. Misalnya kita sakit nih, kita sakit, terus kan kita harus butuh biaya pengobatan ke rumah sakit, bayar kan kita ke rumah sakit. Tapi dengan adanya asuransi ya betul, lebih ringan. Jadi fungsi yang pertama itu adalah betul. Selain itu, asuransi juga bisa membantu teman-teman buat merasa lebih aman, nih lebih aman. Terus bisa mengatur keuangan kita dan pastinya bisa mengurangi kerugian. Ada yang bisa mengulang mengenai fungsi dari asuransi? Ya? Bisa ditanggung oleh Ngerti nggak mengenai pemindahan risiko itu apa sih? Nih, terbagi menjadi 3. Yang pertama memberikan keamanan. Ada yang bisa menjelaskan mengenai memberikan keamanan dari asuransi? Ini masih berhubungan dengan yang tadi. Apapun pertanyaannya. Memberikan keamanan. Nah, si asuransi bisa memberikan keamanan. Sakit ini dayanya itu lebih Begitu? murah. Ada yang lain? Itu tuh mengulang BPJS. Nah, kan gratis teh itu tadi. Kita harus bayar premi lah. Nah, jadi dengan adanya kita bayar premi, nah kita gratis. Masih tetap harus bayar lah. Emang harus gratis terus semuanya gitu. Bisa gitu dong. Terus kalau misalnya gratis semua itu gimana dong? Nggak bisa. Tapi kita harus bayar dulu. Gak bisa gratis, benar-benar gratis. Jadi masih tetap asuransi tetap kita bayar. Nabung sih asuransi. Kedua, ketiga, yang terakhir yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi. Kenapa sih asuransi bisa mendorong pertumbuhan ekonomi? Ada yang bisa menjelaskan? Mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi supaya lebih mempermudah itu, jadi diadakannya asuransi itu, jadi itu salah satu faktor. betul, terima kasih. Siapa namanya? Betul sekali. Ada yang bisa menjelaskan kembali mengenai dapat mendorong pertumbuhan ekonomi? Asuransi itu yang pertama ada produk apa tadi? Nah, dari selain asuransi kesehatan, menurut kalian ada asuransi apa aja? Jiwa. Ada yang bisa menjelaskan asuransi jiwa? Dengan bahasa yang lebih sopan terus
Asuransi pendidikan. Contohnya apa nih asuransi pendidikan? Ayo bu. Ada yang gini nih, ada yang orang tuanya berubah. Nah, itu kalian berarti sudah punya asuransi pendidikan dari pemerintah. Kasih jiwa kan? Nah, tadi ya untuk pendidikan di masa yang akan datang. Jadi orang tua akan menyiapkan asuransi untuk pendidikan di masa yang akan datang. Terus ada asuransi kendaraan. Tadi siapa ya? Ada asuransi kendaraan. Jadi kalau misalnya kendaraan kita rusak, motor rusak, kita asuransikan motor kita, berarti nanti bisa dilindungi. Pajaknya bisa. Hah? Banyak bisa. Ini kalau misalnya asuransi properti biasanya berhubungan dengan apa? Nah, terus ada yang bisa menjelaskan dari asuransi properti? Rumah kan tadi rumah, perusahaan, aku ngobrol sama asuransi beda kan? Kita yang bayar sendiri, bayar premi, garansi, sampai prinsip dari asuransi. Asuransinya punya warna mungkin kenal. Perjanjian antara saling usaha. Jadi contoh asuransi kesehatan apa tuh? Kalau misalnya ada perjanjian itu antara perusahaan dan nasabah, tadi sudah dijelaskan beberapa kali loh. Jadi kalau kita asuransi kesehatan itu Jawa. Oke, lanjut. Lanjut ke prinsip asuransi. Yang pertama ada kepentingan. Dari prinsip kepentingan. Nah, ada yang bisa menjelaskan nggak prinsip asuransi dari kepentingan itu apa? Terus ada yang lain? Ada pendapat lain? Ulang. Apa sih? Kalau misalnya ada sesuatu yang penting bisa menggunakan asuransi. Nah, ada yang tapi ingin menjelaskan kembali ya. Jadi maksud kepentingan itu, jadi asuransi yang jadi kita hanya bisa mengasuransikan
Ngerti nggak? Ada ganti rugi. Jadi kalau misalnya kita minta biaya ke perusahaan asuransi harus sesuai nih dengan total pembiayaannya. Misalnya kita ya Ganti rugi. jadi harus gimana kita ganti rugi teh? Terus yang keempat ada penyebab utama nih. Jadi dilihat dulu penyebab utamanya itu apa. Kalau misalnya motor rusak dilihat dulu nih penyebab utamanya itu apa. Kalau misalnya nih motor rusak itu karena apa nih motor baik. Kalau misalnya nih motor rusak gara-gara kecelakaan, itu kan penyebab utamanya motor rusaknya gara-gara kecelakaan. Nah, si asuransi bisa membiayai. Tapi kalau misalnya motor rusak teh gara-gara balapan liar, berarti tidak bisa dibiayai oleh asuransi. Yang kelima ada subrogasi. Kan tadi empat ya. Penyebab utama. Lamun muda ya satu bu. Akan termasuk kendaraan. Akan termasuk kendaraan. Di Kalimantan sebelum Bisa, kalau misalnya tadi asuransi kan, kalau misalnya tadi asuransi kan berarti tidak bisa. Kamu dia dong. Terus yang kelima tadi subrogasi, yang keenam ada kontribusi. Kontribusi mah itu, jadi misalnya anggaran asuransi motor di dua perusahaan, terus motor itu tadi rusak, nah biaya nanti bisa nggak 5 juta. Jadi si perusahaan A dan perusahaan B patungan membayar kerusakan. Oke, ada yang bisa menjelaskan kembali mengenai pengertian asuransi? Satu orang saja dapat poin. Efeknya ya. Tepuk tangan dulu gitu. Nyambung sih tadinya dari tepuk tangannya. Kak Elsa, apa sih asuransi itu? Jangan sabar. Asuransi maksud dari memindahkan resiko itu apa? Bisa membantu Dari cowoknya ada yang bisa menjelaskan mengenai fungsinya nih, fungsi asuransi cowok. Oh, fungsi tadian. Oh, mana? Memberikan ketenangan kepada orangnya. Tepuk tangan dulu. Oke, udah sampai
Nah, kita main PGT. Kita itu tuh kami pokoknya. Kita akan menjawab, teman-teman. Kita akan menjawab ya. Cara menjawab nanti. Cara menjawab nanti. Jadi kita berbaris. Iya. Pernah nggak main video? Semua tak kira. Jadi pertanyaan sebelum kami akan jawab. Oke? Ya, nah, sama kalian berkumpul lah bersama kelompoknya 5 menit mendalami materi yang sudah tadi dijelaskan. Masya Allah, itu bisa gitu. Harus sesuai dengan sifat. Ayo.
blossoms blooming in the mountains.